Boleh sebutkan nama dan asal daerah, juga satu hal yang paling teman-teman syukuri pada pagi hari ini. Oke, 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 baiklah. Adakah yang sudah mengerti? Oke, boleh dari saya deh. Oke, hari ini saya merasa sangat senang karena hari Minggu bisa produktif dari pagi, bisa kumpul sama teman-teman. Insya Allah hari ini akan jadi webinar yang menarik karena akan dipaparkan oleh dua ahlinya dari program dokter dan saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman peserta webinar spesial Ramadan bersama dengan Payung Kalbu dengan tema Healthy Inside, Healthy Outside, lancar menjalani Ramadan di masa pandemi. Oke, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nida Afsari, biasa dipanggil Nida, yang insya Allah akan menemani teman-teman selama jalannya acara pada pagi hari ini. Oke, saya saat ini sedang menjalani program studi di Magister Psikologi Profesi Bidang Klinis di Universitas dan sekaligus menjadi perwakilan dari Payung Kalbu. Dan kalau teman-teman belum tahu, Payung Kalbu itu adalah sebuah platform yang teman-teman bisa temui di Instagram kami, @payungkalbu.id. Insya Allah kami akan giat memberikan edukasi seputar kesehatan mental yang kekinian dan teman-teman bisa terus mengikuti perkembangan platform kami. Di sana akan kami share tentang event-event menarik dan juga informasi-informasi menarik seputar kesehatan mental. Oke. Wah, banyak nih yang teman-teman bagi pada pagi hari ini. Aku bacakan ya. Syafira merasa syukur bisa ketemu teman-teman. Oke, Farida. Wah, ini dokter Farida nih. Bisa sharing bersama teman-teman. Oke, dari Rijalul. Oke, dapat undangan yang menarik. Amin. Baiklah, nah teman-teman, acara pada pagi hari ini didukung oleh beberapa pihak dan kami mengucapkan terima kasih banyak untuk pihak-pihak yang telah mendukung jalannya acara pada pagi hari ini. Media partner kami FPSB UII, Alfat, Rumah Official Psikologi, CMIA, Imam Mupsi UII, Maple Connect, Dokter Muda FK UII, Family Hour, dan juga di sponsorship-nya ada dari Muslim Youth Program. Oke, jadi teman-teman silakan follow Instagram-nya. Kemudian demi kenyamanan dan kehikmatan pemaparan materi pada pagi hari ini, saya akan membacakan ulang ya aturan main selama webinar ini berlangsung, yang juga sudah teman-teman baca di grup WhatsApp. Yang pertama, selama webinar berlangsung, mikrofon akan dimatikan secara otomatis oleh panitia dan peserta diperbolehkan menghidupkan kamera. Kemudian, peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom selama acara berlangsung dengan menyebutkan nama, daerah, dan pertanyaannya. Oke, bagi dua orang penanya pertama, kami akan mempersilahkan untuk langsung bertanya kepada pemateri dan diperkenankan untuk menghidupkan mikrofon dan kamera saat dipersilahkan. Oke, di akhir sesi, panitia akan mengirimkan link untuk evaluasi dan di sana ada buku saku seputar Ramadan dari Muslim Youth Program. Jadi silakan teman-teman pantau ya linknya. Oke, baiklah. Oke, wah banyak sekali. Alhamdulillah jadi bekal biar bisa lebih sehat fisik dan psikis nggak cuma selama pandemi. Oke. Agenda pertama hari ini kita akan foto bersama dulu. Kita agendakan untuk foto dulu. Oke, untuk agenda ini kita akan dipimpin oleh Mbak Syafira. Mbak Syafira, silakan mikrofonnya dihidupkan dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita dokumentasi dulu ya. Boleh dinyalain kameranya bagi yang ingin menyalakan. Berharapnya sih teman-teman bisa nyalain ya. Yeah. Kita tunggu beberapa menit dulu kali ya Mbak ya.
Ya mungkin ada yang pakai kerudung. Ya, pakai kerudung dulu, siap-siap. Ya. Karena ini puasa, apa namanya, bisa sambil duduk, nonton TV, atau juga sambil gular-gular tetap dapat ilmu ya. Alhamdulillah ya. Katanya Iya, sih tidur aja mudahnya ibadah sekali. kan, apalagi belajar bareng ya kan. Wah, mantap itu memang. Kayaknya udah mulai banyak nih Mbak Ninda. Oke, mau dimulai sekarang? Oke. Oke, boleh kita mulai capture ya teman-teman. Ready? Oke. 1, 2, 3. Pindahkan dulu di WhatsApp group. Oke. Oke, sekarang untuk slide yang selanjutnya. Tahan ya teman-teman. 1, 2. Dulu, bentar masih ada tulisannya. Sorry. Kayak 1, 2. Oke. Oke, udah Mbak Nida. Udah cukup? Sudah cukup? Apa mau lagi Oke, loh? terima kasih Mas Syafira. Nanti ya, nanti mau lagi. Oke, Oke, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, teman-teman mungkin pernah bingung nggak sih untuk menyesuaikan diri di masa puasa ini, apalagi ini tuh puasa tuh lagi pandemi dan banyak banget yang harus diperhatikan gitu. Nah, pernah nggak sih teman-teman itu mikir, waduh, kok rasanya aku kalap mata ya kalau mau buka puasa, beli makan makanannya malah nggak sehat ya, kayak misalnya makan gorengan, kemudian, yang manis itu juga berlebihan, malah, apa namanya, apa namanya, itu tuh jadi kurang gitu, jadi malah banyak ngemilnya gitu. Atau justru, ketika puasa konsumsi air mineralnya kok jadi kurang ya, biasanya, 2 liter sehari, 1,5 liter sehari, kok sekarang jadi minum 1 liter aja kayaknya susah banget gitu. Atau teman-teman juga pernah nggak sih, berpikir kalau, udah hari ke-20 nih, kok kualitas ibadahku gini-gini aja ya, kayak sama aja rasanya kayak hari-hari biasa gitu, kok rasanya nggak ada bedanya ya antara puasa Ramadan sama hari-hari biasa, atau justru malah aktivitasnya itu semakin padat, atau teman wah bentar lagi mudik lebaran, pemerintah juga aturannya, belum pasti gitu, malah jadi kepikiran mudik lebarannya daripada ibadahnya gitu, jadi malah overthinking gitu, dan itu mempengaruhi performa teman-teman buat, puasa di bulan Ramadan ini gitu. Nah, pagi ini kita akan kupas tuntas kegelisahan teman-teman, dari 2 pemateri yang luar biasa, dan, nanti feel free aja untuk membuka diskusi, jadi aja gitu. Jadi sharing pengalaman, nanti apa yang dirasakan selama menjalani 19 hari puasa ini gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk kepada pemateri pertama, dari Dokter Nur Farida. Oke, sudah hadir ya Dokter Farida. Halo Dokter Farida, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nida. Salam kenal. Salam kenal. Kita biasanya hanya papasan di kampus ya. Pagi hari ini bisa. Oh iya. Lama nggak jumpa lagi ya, udah lama nggak ke kampus soalnya. Dokter Farida gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat hari ini, dan kemarin-kemarin juga alhamdulillah sehat. Kak Nida gimana? Sehat juga alhamdulillah. Ya, Oke. Saya izin Farida ya. Oke, jadi Dokter Farida ini salah satu dokter muda kebanggaan UII kalau teman-teman belum tahu. Jadi Dokter Farida ini memang aktif dari berbagai kegiatan, aktif apa namanya, ada kegiatan-kegiatan terkait dengan
kemuslimahan, kemudian juga model gitu. Ya, banyak banget experience-nya dan award-nya. Oke, mohon maaf saya terlempar sepertinya. Sudah dengar lagi suara saya? Sudah, semua moderator cantik. Terima kasih. Oke, jadi Dokter Farida ini memang salah satu, kalau dulunya mahasiswa aktif di UII yang aktifnya sudah banyak dari banyak banget yang modeling, kemudian juga di penelitian, publikasi, itu beliau juga aktif di sana. Dan insya Allah pagi hari ini Dokter Farida akan menyampaikan tentang perspektif puasa dari perspektif kesehatan. Jadi bisa kita mulai? Bisa tentunya. Oke. Oke. Sebentar. Oke. Apakah sudah nampak Masih. materi yang akan Dokter Farida sampaikan? Sudah? Sudah. Oke, silakan Dokter Farida. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah berkesempatan hadir di acaranya Payung Kalbu, dan saya juga terima kasih banget buat Payung Kalbu sudah mengajak saya di acara di bulan Ramadan ini. Nah, di sini saya mengambil judul yang tentunya tidak lari dari tema, yaitu Stay Healthy During Ramadan. Bismillah, semoga di presentasi saya ini kita dapat mengambil ilmu yang bermanfaat. Next. Nah, jadi nanti saya akan mengambil 3 topik diskusi. Yang pertama, apa sih yang terjadi di tubuh kita selama kita berpuasa? Kemudian, apa saja sih manfaat puasa Ramadan selain kita sebagai umat yang diwajibkan untuk beribadah puasa ya, dan juga tips sehat berpuasa pastinya. Oke. Kita ke topik yang pertama nih. Apa sih perubahan yang terjadi saat kita berpuasa? Nah, perubahan yang paling kita dominan temui adalah perubahan dari pola makan. Selain pola makan, kita juga ada bahan dari aktivitas harian dan juga pola tidur. Nah, tentunya perubahan-perubahan pola-pola ini itu juga berkaitan dengan perubahan fungsi organ di tubuh kita. Next, Kak. Oke, nah dari banyak organ di tubuh kita, nah aku mau sharing nih seputar beberapa organ ke kalian. Jadi dari pertama ya, ada organ mulut. Nah, mulut ini saat kita berpuasa kan kita tidak ada intake makanan ataupun juga intake minuman. Namun di situ kelenjar air liur itu tetap berproduksi menghasilkan air liur. Jadi oleh kelenjar air liur. Nah, yang kedua nih, ada organ lambung. Nah, saat kita enggak makan nih, produksi asam ini berkurang, dan tentunya kejadian seperti terkikisnya dinding lambung ini bisa berkurang juga. Nah, kemudian ada organ hati. Nah, organ hati ini bukan hati yang bisa sakit hati ya. Jadi ini organ hati beneran nih ya. Nah, organ hati ini berfungsi sebagai cadangan energi, yaitu nanti akan dipecah cadangan gula yang ada di sana saat kita berpuasa. Kemudian ada organ namanya pankreas. Nah, organ pankreas ini mesti kalau orang-orang sains kedokteran kadang agak jarang yang mendengar istilah pankreas ini. Nah, pankreas ini salah satu organ yang bisa menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini tugasnya untuk mengubah glukosa yang ada di dalam darah untuk menjadi glikogen atau simpanan cadangan energi yang disimpan di dalam otot maupun hati. Nah, nanti si insulin ini saat kita berpuasa tidak tersensitasi, jadi istilahnya tidak diproduksi seperti itu, karena insulin itu diproduksi saat kita ada asupan makanan atau intake makanan atau minuman yang manis-manis atau yang mengandung glukosa. Nah, jadi saat kita berpuasa nih, pankreas juga tidak menghasilkan dari insulin kalau kita tidak ada intake makanan.
Nantinya saat insulin ini stop diproduksi, pankreas juga akan ngasih sinyal nih ke hati tadi untuk memecah gula yang ada di sana. Kemudian ada usus kecil. Nah, usus kecil ini biasanya kan kerjanya agak rodi ya, jadi kerjanya itu per 4 jam. Jadi dia kerja per 4 jam, namun alhamdulillah banget nih, di saat Ramadan ini kita tidak ada intake makanan, sehingga usus kita pun bisa beristirahat. Kemudian ada usus besar. Nah, usus besar ini penting banget di antara organ-organ yang tadi ya, selain hati maupun pankreas, usus besar ini juga perlu karena sebagai kontrol penyerapan air dan juga untuk keseimbangan cairan di tubuh kita. Begitu ya. Next, Kak. Nah, oke, di dalam 30 hari kita berpuasa nih, ada 30 hari kita berpuasa itu setiap harinya kondisi tubuh kita tuh berbeda-beda nih. Nah, dari yang saya baca nih ya, jadi dari hari pertama itu tubuh kita mesti ngerasanya masih lemes. Di situ kita ternyata ada peristiwa di otot itu sedang dibongkar tuh cadangan energinya. Jadi di otot dan juga hati itu membongkar cadangan glukosanya. Jadi kita tuh ngerasanya lemes, masih awal-awal tuh masih lemes. Namun di hari ketiga sampai ketujuh, tubuh kita tuh udah menggunakan yang namanya energi dari lemak. Nah, saat energi dari lemak ini digunakan, so pasti ya kita tuh jadi bisa mengurangi atau menurunkan juga berat badan kita. Nah, pada hari ketiga sama ketujuh ini juga, itu dari sel-sel darah putih, kemudian sistem imun ini juga meningkat. Jadi pas hari ketiga sampai ketujuh ini, kita alhamdulillah ya mungkin bisa cek berat badan ya kali aja udah turun begitu. Nah, di hari ke-8 sampai ke-15 nih, ini yang dinanti-nanti ya. Aslinya manfaat yang paling utama saat kita berpuasa itu adalah tubuh dapat melakukan detoksifikasi dari racun-racun gitu loh. Nah, di sini selain terjadi detoksifikasi, kita juga pikiran jadi lebih fresh, kemudian konsentrasi juga lebih bisa terfokus ya. Nah, ini nih sekarang kita di tanggal 20 Ramadan ini masuk hari ke-16 sampai 30. Nah, hari ke-16 sampai 30 ini alhamdulillah banget tubuh kita itu sudah bisa beradaptasi. Kemudian jaringan-jaringan yang rusak itu juga sudah diganti dengan jaringan yang baru begitu. Next, Kak. Nah, ini bahasanya agak medis sedikit ya. Jadi biar kita tuh nambah wawasan. Biar enggak di situ-situ aja bahasanya. Nah, jadi ada namanya peningkatan HSP. Apa sih, Dok? HSP itu heat shock protein. Nah, biasanya pada orang dengan gula darah tinggi atau kita sebut dengan orang diabetes, itu HSP-nya ini cenderung turun. HSP itu letaknya di otot. Nah, saat HSP ini dia meningkat, saat kita puasa, itu banyak banget manfaatnya. Yaitu anti radang dan juga nanti jadi anti infeksi. Jadi tidak mengurangi dari angka infeksi yang ada di tubuh kita. Itu yang hormon tadi nih yang aku sempat bilang tadi, hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Kan biasanya kalau orang DM ini hormon insulinnya itu ada apa ya istilahnya resisten ya. Resisten itu ada hambatan. Kerjanya itu ada hambatan. Nah, selama kita berpuasa itu si HSP ini itu mengurangi dari resisten atau hambatan dari hormon insulin. Ya, ada peningkatan autofagi. Ini juga bahasanya agak medis banget ya. Oke. Nah, peningkatan autofagi. Autofagi ini kaitannya dengan anti-aging nih. Jadi sel-sel yang udah disfungsi atau tidak berfungsi lagi itu dibuang oleh aktivitas yang saat kita berpuasa, namanya ada peningkatan autofagi ini. Jadi ada istilahnya ada permainan sel ataupun anti-aging. Jadi lebih kelihatan muda ya selnya ya. Ya kita semoga tampilannya juga kelihatan lebih muda dan juga sehat dan fresh gitu ya. Lanjut, ini ada namanya pengurangan AJS. Tambah medis lagi nih. Nah, AJS ini paling utama ya tadi dari ke satama ya. Jadi AJS ini kaitannya dengan lemak-lemak jahat. Nah, adanya pengurangan AJS ini
lemak jahat pun juga berkurang. Biasanya AJES itu kita bisa dapatkan dari makanan-makanan seperti daging-daging, daging merah ya, kemudian ada biji-bijian. Nah, dengan pengurangan AJES ini, pastinya lemak jahat kita juga berkurang dan nantinya kesehatan jantung pun juga semakin membaik begitu. Nah, yang terakhir nih dari kondisi kita saat berpuasa yang terjadi di dalam tubuh kita, yaitu ada perubahan hormonal. Satu contoh ya, ada namanya kadar adiponektin. Nah, ini masih penelitian di sebenarnya. Jadi kadar adiponektin ini nantinya bisa membuat dari long life, jadi umurnya itu bisa bertambah begitu. Kalau ini percobaannya masih di mencit begitu. Next, Kak. Nah, selain kita biasanya mengira itu puasa itu hanyalah ibadah, kewajiban kita kepada, tapi puasa itu juga bermanfaat sekali bagi tubuh kita. Namun kita ingat, manfaat puasa itu kita bisa dapatkan dengan tepat, maksudnya dengan sesuai kesehatan gitu. Jadi tubuh kita juga fresh. Selain itu kita juga mendapatkan pahala. Next, oke. Puasa yang tadi ada kaitannya dengan beberapa proses yang sudah terjadi di dalam tubuh kita nih, dari memperbaiki kondisi medis. Nah, tadi kita kaitkan dengan adanya HSP atau heat shock protein. Nah, heat shock protein ini tadi kan fungsinya sebagai antiinflamasi atau anti radang, di mana penyakit-penyakit seperti radang sendi itu juga akan kondisinya lebih membaik. Dan juga penyakit seperti diabetes mellitus nih, tadi juga HSP kan fungsinya untuk mengurangi adanya resistensi atau resisten hambatan, ada hambatan pada insulin. Jadi di sini biasanya yang hambatan insulinnya itu tinggi pada orang DM, ini juga semakin membaik dengan kita berpuasa. Nah, kemudian menyehatkan jantung. Nah, ini terkait dengan yang tadi saya bilang, ada namanya AJES, AJES yang berada di makanan-makanan. Nah, AJES ini dia mengurangi dari trigliserid atau lemak jahat yang ada di tubuh kita. Selain menyehatkan jantung, nanti juga kaitannya dengan menjaga berat badan nih. Jadi yang poin keempat itu menjaga berat badan itu dapat juga berkaitan dengan penurunan lemak-lemak yang ada di tubuh kita. Nah, yang mengurangi resiko kanker, nah jadi ada mengurangi resiko kanker juga nih. Nah, alhamdulillah banget, ini ada sebuah penelitian, namun masih istilahnya masih hipotesa ya, jadi bisa mengurangi resiko kanker. Ya, di mana yang tadi saya bilang ada AJES nih, saat kita berpuasa, yang namanya AJES ini terjadi penurunan karena kan intake-nya dari makanan. Nah, AJES ini kalau tinggi itu dia juga akan meningkatkan dari growth factor atau kita sebut dengan faktor pertumbuhan. Nah, faktor pertumbuhan ini berperan untuk mereplikasi atau sel itu membelahnya lebih cepat gitu. Growth factor. Nah, jadi kanker ini kan hubungannya dengan growth factor tadi. Jadi puasa itu juga terjadi penurunan dari growth factor sehingga mengurangi risiko dari kanker. Oke, next. Oke, sekarang. Kan puasa ikan ini secara ringkas ada penyakit yang disebabkan dengan penyakit kemudian penyakit lain kita yang di tahap tadi nih, tubuh kita sudah bisa
beradaptasi dengan berpuasa. Oke, next. Ini perlu banget nih, yang nutrisi puasa ini perlu banget. Walaupun kita hari-harian itu kadang nutrisi ini juga istilahnya nggak karbohidrat namanya energi. Ada yang porsi besar. Protein pastinya ada dua ya, ada protein nabati, kemudian protein hewani. Yang pastinya ini mesti udah pada paham banget ya, protein itu biasa dari apa. Bisa tahu tempe yang nabati ataupun dari ikan, daging itu yang dari hewani. Kemudian ada lemak nih. Dok, katanya kalau makan lemak itu nanti bisa kolesterol, sakit jantung. Nah, ini harus diperhatikan juga. Semua itu bisa, semua seperti olahan ayam ya, kita rebus itu kan bisa menghasilkan lemak-lemak juga. Nah, namun lemak sekali untuk penyerapan beberapa E dan K. Kemudian vitamin dan mineral yang pastinya kita bisa dapatkan dari buah-buahan dan juga sayuran. Ini sangat penting. Next. Nah, kalau yang sebaiknya hindari pastinya makanan yang siap saji, kemudian digoreng. Kalau digoreng ini masih ada apa ya, highlight-nya ya, digoreng yang seperti apa ya. Kemudian makanan dengan kandungan karbohidrat olahan, roti-rotian. Nah, kemudian ada makanan yang berlemak atau yang manis banget gitu makanannya, jadi gulanya langsung tinggi. Kemudian minuman yang bersifat diuretik. Ini agak bahasa medis juga ya. Jadi diuretik itu sebenarnya jadi lebih sering kencing aja. Biasanya tuh minuman-minuman yang mengandung kafein. Itu seperti kopi dan juga teh. Jadi hati-hati nih kalau yang suka konsumsi kopi, teh, apalagi yang konsumsinya itu bisa gelas yang gede-gede gitu ya, enggak yang kecil kayak apa ya namanya ya, yang kayak gelas-gelas kopi gitu ya. Next. Nah, jadi ini agak nyambung sama slide yang sebelumnya ya, jadi nutrisi, beberapa nutrisi. Yang pertama dari tidak makan berlebihan. Jadi makanan kita itu sesuai kalori harian kita, nggak boleh lebih ataupun nggak boleh kurang, karena tubuh kita tuh dari berpuasa ke dari nggak berpuasa ke berpuasa itu sama aja, kebutuhan kalorinya itu sama gitu. Kemudian mengonsumsi menu seimbang. Nah, menu seimbang kita bisa lihat tadi ya, dari nutrisi, protein, kemudian lemak, dan juga vitamin mineral tuh harus tersedia gitu saat kita mengonsumsi makanan itu. Nah, hindari makanan tertentu ini kaitannya sama slide yang sebelumnya ya. Makanan siap saji, berlemak. Kalau minuman tadi jangan yang diuretik atau yang dia gampang kencing gitu, membuat gampang kencing gitu ya. Kemudian ada perhatikan cara pengolahan makanan. Oke. Nah, Dok, kalau digoreng itu katanya ada yang boleh, Dok. Ya, digoreng pakai apa dulu? Digoreng pakai minyak zaitun. Oke, it's okay itu. Kemudian minyak-minyak apa ya, minyak kelapa, nggak apa-apa. Tapi juga kita harus perhatikan ya dari tingkat apa suhu memasaknya juga nggak yang tinggi-tinggi banget. Kemudian minum cukup air. Nah, aku punya istilahnya apa ya, 3+5 deh. 3+5. Ini kunci ya kalau kita mau minum cukup di bulan Ramadan ini. 3+5 itu istilahnya 3 saat sahur dan 5 saat berbuka. Nah, 3 saat sahur ini kita bisa siasati ini saat kita bangun tidur ya. Pas bangun tidur kan mesti kayak, aduh masih males-malesan gitu ya. Tapi
kita paksa nih dehidrasi ya sampai akhir mau buka udah kayak langsung kalap gitu kan. Jadi siasati sama 3+5. Nah yang berpuasa ini jangan 5 itu langsung dibabat habis nih di awal, itu jangan. Jadi bisa disesuaikan saat kita pas iftar atau saat mulai azan itu, kemudian setelah sholat maghrib, kemudian saat setelah berbuka puasa di berat, terus tidur, dan jam-jam di tengah-tengah itu it's okay. Next. Oke, nah ini juga biasanya pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya, Dok, kalau saya berpuasa itu gimana sih, Dok? Kan jadi lemes, jadi apa ya, nanti bisa-bisa pingsan saya, Dok, kalau disuruh berpuasa. Nah, itu aslinya benar kalau dia melakukan puasa dan juga olahraga dengan tidak memperhatikan beberapa kondisi yang nanti aku mau sharing ya. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan nih, biar olahraga kita sesuai dan puasa kita juga lancar gitu ya. Ada yang pertama itu memperhatikan waktu. Kapan sih waktu paling tepat buat kita olahraga? Jadi waktu-waktu dulu ya, ada yang berpendapat nih. Jadi waktu terbaik itu saat kita selesai sahur. Namun yang terbaru dari dokter spesialis gizi itu sebelum buka puasa, sebelum iftar. Jadi 1,5 sampai 2 jam sebelum iftar. Itu waktu yang terbaik. Kenapa? Kalau yang di sahur itu akan rentan terjadi dehidrasi. Kan soalnya saat kita selesai sahur terus kita nggak tahu kan aktivitas apa yang kita lakukan setelah itu. Mungkin ada yang jemur, jadi langsung dehidrasi ya. Kemudian perhatikan jenis olahraganya. Nah, olahraga ini, Dok, saya biasa olahraganya yang berat, Dok, angkat barbel, kemudian sit up, push up berkali-kali gitu. Nah, beda ya sama yang tidak biasa olahraga dan dia memang plan buat olahraga di bulan puasa. Jadi jenis olahraganya itu rentang ya, itu rentang antara yang intensitasnya ringan hingga intensitas sedang. Dan tidak dianjurkan untuk intensitas yang berat. Nah, nanti kalau ada yang mau tanya, boleh banget nih, ini jenis olahraga yang seperti apa. Kemudian konsumsi makanan yang berlebihan. Ini aslinya masih agak perdebatan ya. Tadi saya bilang untuk makanan ini seharusnya konsumsi sesuai sesuai jumlah kalori yang seharusnya kita konsumsi gitu. Nah, tapi kalau memang ingin berolahraga mungkin itu lebih berat, jadi ya harus ditambah juga asupannya ya dari 5 komponen di nutrisi yang sudah saya sharing tadi ya. Oke. Kemudian atur konsumsi air putih, ingat dari rumus 5W kan jadinya. Oke, rumus 3+5. Nah, rumus 3+5 ini aslinya boleh lebih ya, jadi bisa 8 sampai 10, 2 sampai 3 liter, it's okay, nggak apa-apa, itu malah lebih baik gitu daripada kekurangan atau nanti bisa malah dehidrasi. Tapi ingat tadi jangan sampai ditambah dengan minum-minuman yang kafeinnya tinggi, jadi nanti sering kencing-kencing gitu ya, sama aja kita minum banyak. Ya boleh sih, boleh kita menggunakan minum teh gitu, tapi ya porsinya juga gelas yang kecil. Ngopi ya it's okay, tapi porsinya juga yang kecil, jangan yang langsung gede gitu ya. Karena edik banget sama kopi jadinya kayak gitu. Dan waktu istirahat nih, ini kan mesti kebanyakan kita juga gimana ya? Orang kalau sahur itu kan kadang masih males-malesan, pengennya masih tidur. Tidurnya nih yang harus kita rubah, mungkin 1 jam lebih di awal daripada yang biasanya. Biasanya tidur jam 11 nih, udah turunin dari jam 10. Nah, biasanya kalau kita dewasa ini butuh yang 7 sampai 8 jam untuk tidur gitu. Nah, oke, next. Ini ada satu quotes lagi nih ya tentang olahraga. Meskipun memiliki berbagai keterbatasan selama menjalankan ibadah puasa, bukan berarti aktivitas sehari-hari hanya diisi dengan tidur atau bermalas-malasan. Selain efektif untuk mengatasi rasa jenuh dan mengantuk, olahraga memberikan manfaat positif pada kesehatan
dan membuat tubuh tetap bugar di tengah kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Oke. Nah, oke, ini kontak person saya. Jadi ada 4 hal yang jadi saat berpuasa, yaitu pertama perhatikan dari nutrisinya. Setelah nutrisi, kita juga memperhatikan aktivitas kita. Jangan lupa olahraga. Nah, kemudian jangan stres ini juga berpengaruh banget sama kesehatan kita. Imun kita juga bisa drop. Nah, yang terakhir ya. Oke, yang terakhir ini agak lupa nih saya nih. Ya, ini padahal udah disampaikan tadi ya. Biasalah otak ini agak-agak butuh asupan juga ya. Mungkin asupannya agak minus dikit ya. Jadi ada kecukupan tidur. Nah, 4 hal tadi yang perlu dipegang saat kita menjalankan puasa, sehingga nggak cuma kita menjalankan ibadah yang dapat pahala, kita juga bisa sehat jasmani dan rohani. Begitu. Mungkin itu nanti kita sambung di sesi Q&A. Oke, baiklah. Wah, sangat lengkap ya yang disampaikan Dr. Farida. Nah, jadi boleh diulang 4 hal yang harus diperhatikan? Olahraga, istirahat. Olahraga ini harus yang tepat ya, tepat jenis, tepat waktu. Kemudian nutrisi yang 5 hal tadi ya, yang di slide tadi, nanti slide-nya boleh banget di-share ke teman-teman. Kemudian waktu tidur, jam tidurnya bisa dimajuin nih 1 jam lebih awal. Kemudian, think positive. Mungkin ini pemikiran positif bisa dijelaskan lebih lanjut dengan Kak Rida Habibah ya. Iya benar. Lengkap banget ya. Memang rasanya kalau puasa itu tuh banyak banget yang beradaptasi gitu. Iya tadi benar. Kita yang nggak pernah, mungkin jarang buat tidur jam 3, kita harus bangun jam 3 makan gitu, nggak terbiasa makan sepagi itu gitu, tapi dipaksa untuk makan gitu. Oke. Kayaknya banyak banget nih pertanyaan yang disimpan, soalnya saya sendiri juga kayak banyak banget yang harus ditanyakan gitu. Kita share dulu yang dari perspektif psikologisnya. Sudah hadir juga Mbak Rida Habibah. Selamat pagi, Mbak Nida. Selamat pagi, Mbak Nida. Sehat hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat. Mbak Nida gimana nih kabarnya? Sehat juga, alhamdulillah. Oke. Nah, Mbak Rida ini adalah mahasiswa dari psikologi UI juga. Beliau juga alumni seperti saat ini Mbak Rida ini sudah menjadi psikolog di beberapa institusi. Oke, kalau boleh saya tampilkan CV-nya beliau. Oke, apakah sudah nampak? Sudah. Nah, jadi experience-nya itu banyak sekali. Beliau kemarin terlibat dalam relawan psikologi yang penyintas banjir di Turi, pernah praktek di RSJD Solo, kemudian tester ABK, associate. Sekarang jadi psikolognya di rumah official psikologi itu ya? Betul, Mbak. Jadi media partner kami ya. Jadi teman-teman kalau seandainya nanti ada keluhan, ingin berkonsultasi ini, teman-teman bisa follow @rumahofficial.psi. Nanti teman-teman di sana bisa ketemu dengan Mbak Rida. Oke. Sekarang jadi tim konselor SBM ITB ya, Masya Allah sekali nih. Oke. Nah, hari ini Mbak Rida akan membahas tentang perspektif puasa dari segi psikologi. Oke. Mbak Rida sudah siap untuk menayangkan PowerPoint? Siap, sebentar. Oke, lagi sedang OTW. Nah, sudah. Oke. Udah full screen belum ya, Mbak Nida? Belum. Belum ya? Belum. Sudah, sekarang. Oke, sudah. Oke, Mbak Rida, silahkan. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nida.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, salam kenal dari saya. Senang sekali ya pada pagi hari ini, mungkin santai-santai gitu ya, tapi Allah beri kesempatan gitu untuk bertemu secara virtual, untuk bersama-sama berbagi gitu ya. Berbagi tentang psikologi dan juga tentang ilmu kesehatan tadi ya yang sudah dibahas oleh Dr. Farida gitu. Ya, nggak terasa gitu ya, kita sudah menghadapi masa pandemi ini selama tahun 3 bulan mungkin ya, sampai bulan Mei ini gitu. Dan kita semua yang hadir di sini berarti kan, sudah termasuk orang-orang yang survive gitu ya, yang bisa bertahan gitu di masa pandemi. Dan itu hal yang luar biasa dan perlu kita syukuri gitu. Nah, sekarang juga Ramadan yang kedua gitu ya, yang kita jalani. Saya pengen tanya dulu nih sebelumnya, teman-teman di sini gimana nih, apa namanya, kabarnya Ramadan kali ini? Apakah masih sendiri? Maksudnya masih sendiri tenang aja, bukan itu ya, bukan jomblo, tapi maksudnya apakah masih ya karena kan sekarang, apa namanya, kebijakan lalu lintas itu ada dibatasi gitu oleh pemerintah gitu. Sehingga membuat kita puasa Ramadan yang kedua di masa pandemi ini masih sendiri di tanah rantau gitu ya. Tapi, apa namanya, apapun yang terjadi pasti ada pelajaran gitu yang bisa kita ambil nah baik, mmm, jadi di sini memang saat ini itu banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintah gitu ya, saya tidak masukkan di sini, yang membuat, masyarakat itu terundang kegelisahannya gitu. Mungkin kalau di kabupaten saya itu, para guru dan siswa ini hari liburnya itu hari H Lebaran gitu. Nah jadi, apa namanya, banyak ibu-ibu guru gitu ya yang mengeluhkan mereka nggak bisa masak nih, nggak bisa masak opor ayam, nggak bisa masak soto gitu ya untuk hari H Lebaran gitu, karena nggak ada libur gitu. Nah, sehingga hal itu memunculkan, mungkin rasa marah gitu ya, rasa kecewa gitu, namun ada yang ditunjukkan dan ada juga yang tidak gitu. Nah, selain itu, ada juga gitu survei dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, ini dilaksanakan gitu ya, ternyata cukup banyak gitu masyarakat kita yang mengalami masalah psikis gitu, sebanyak 64,8% gitu. Nah, di sini, di antara masalah psikis tersebut ada yang depresi gitu ya, ada yang cemas, dan ada yang trauma gitu. Nah, ini kan cukup memprihatinkan sekali gitu ya, apa namanya, melihat kondisi masyarakat yang mengalami masalah psikis ini gitu. Nah, kemudian menyambung kebijakan tadi, diberitakan memang kebijakan-kebijakan ini banyak yang cukup ambigu gitu ya bagi kita gitu, sehingga, mengundang kegelisahan masyarakat tadi gitu. Nah, eee, ini yang menuliskan ini, namun diberitakan kesehatan mentalnya juga gitu ya, supaya, apa namanya, tetap sehat masyarakatnya. Nah baik, dengan mengetahui kondisi saat ini benak sikapi ini gitu. Nah, kita makan persepsi dulu nih. Jadi saya di sini mengambil, pengertian sikap itu adalah suatu evaluasi yang orang lain atau nah untuk itu luar. Nah ternyata, aspek sikap atau yang pertama itu biasanya kognitif ini kaitan dengan pengetahuan yang kita miliki, keyakinan yang kita anut gitu ya, dan juga tapi dari nah selain komponen di sini. Biasanya afektif ini berkaitan dengan, sikap kita menerima
atau tidak menerima gitu terhadap suatu hal gitu. Jadi ada rasa oh ya udah gitu nerima gitu ya, ada juga rasa aduh ini kayaknya nggak bisa diterima nih gitu kebijakan ini gitu misalnya. Nah kemudian yang terakhir terkait dengan komponen perilaku. Nah biasanya komponen perilaku ini akan dimunculkan oleh seseorang berdasarkan penilaian secara kognitif dan afektif tadi gitu. Kalau saya contohkan sikap ini misalnya kan ada orang gitu ya yang saya dapatkan informasinya langsung bicara gitu ya, langsung ketemu juga orangnya. Dia ini mendapatkan pengetahuan gitu ya kalau kita terapkan di teori ini. Dia itu punya pengetahuan bahwa COVID-19 ini ada gitu ya. Banyak yang meninggal juga karena COVID ini, tapi untuk bertahan gitu ya. Nah, pengetahuannya ini dia dapatkan dari berita gitu. Dia tidak mengalami gitu. Sehingga keyakinannya ini COVID ini hanya konspirasi gitu. Ini hanya konspirasi gitu. Nah, sehingga dia memahami bahwa COVID-19 ini tidak akan terjadi pada dirinya, sehingga ketika kebijakan protokol kesehatan itu muncul gitu ya, harus memakai masker, kemudian juga menghindari kerumunan, terus mencuci tangan dan lain sebagainya, dia tidak lakukan itu gitu. Nah, sehingga itu perilakunya itu tadi didasarkan pada tadi pengetahuan yang kurang lengkap dia dapatkan sehingga keyakinannya juga tidak tepat, kemudian afektifnya juga tadi tidak menerima kebijakan dan perilakunya tadi gitu jadi melanggar protokol kesehatan. Nah, salah satu contohnya itu gitu ya. Jadi kita sudah menyamakan persepsi ya, menyikapinya itu sebenarnya kita punya pilihan sendiri, tapi pilihan tersebut harus didasarkan pada kognitif yang tepat gitu ya. Pengetahuan yang lengkap, tidak hanya lengkap, kalau lengkap tapi tidak benar itu juga tadi akan berpengaruh pada perilakunya gitu. Kemudian afektifnya juga sebenarnya segala sesuatu itu idealnya kita terima gitu ya, meskipun itu hal negatif gitu. Atau sesuatu yang membuat kita mungkin merasa sedih, kecewa gitu ya. Tapi idealnya kita terima. Nah, kemudian supaya muncul perilaku yang positif gitu, yang bisa membuat kita bisa lebih nyaman dan sesuai dengan yang diharapkan gitu. Nah, di sini saya yakin gitu teman-teman yang mengikuti webinar pada pagi hari ini gitu ya, insya Allah punya sikap yang positif gitu terhadap dirinya gitu. Karena dengan mengikuti webinar ini kan berarti kita menambah pengetahuan gitu ya. Insya Allah kami yang berbagi sudah mengambil referensi-referensi yang lengkap gitu ya dan tepat gitu sehingga bisa teman-teman serap pengetahuannya gitu supaya nanti punya pengetahuan yang tepat, kemudian juga keyakinannya juga tepat gitu ya sehingga bisa nanti itu healthy inside dan healthy outside gitu ya. Oke, nah lanjut. Lalu ketika kita sudah memutuskan gitu ya bersikap baik, bersikap positif gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya untuk menjaga kesehatan mental ya? Karena tadi sudah kesehatan fisik, sekarang kita fokus untuk membahas kesehatan mental gitu ya saat berpuasa di masa pandemi. Nah, namun di sini saya mengambil teori sehat holistik gitu ya supaya lebih utuh gitu, lebih menyeluruh gitu. Karena kan setiap individu itu tentu mengharapkan sehat yang holistik ya, sehat yang utuh gitu. Sehingga kita nggak bisa mengkotak-kotakan hanya fokus ke fisik saja, fokus ke psikologi saja gitu. Tapi juga harus fokus ke seluruh aspek ini gitu. Nah, ini menurut EPA, sehat holistik ini sebuah konsep di mana upaya preventif dan pengobatan terhadap kesehatan individu harus mencakup 4 aspek gitu. Di sini ada aspek fisik, aspek psikologis, aspek sosial, dan aspek spiritual. Nah, jadi keempat aspek ini akan saling berkaitan dan saling berpengaruh gitu. Sehingga ketika gangguan gitu ya pada satu bagian lain pun akan terpengaruh gitu. Tadi juga sempat disinggung gitu ya oleh Dr. Farida gitu. Ketika kita stres,
maka itu akan mempengaruhi hormon dan tentu akan mempengaruhi kondisi fisik kita gitu. Sehingga nanti mungkin perilakunya juga jadi berubah gitu ya, pikirannya juga dan perasaannya juga gitu. Nah, karena ada 4 aspek ini, kita bahas aspek yang pertama itu aspek psikologis gitu ya. Nah, aspek psikologis di sini tentu kita semuanya ingin mencapai sehat mental gitu ya, supaya waras gitu ya, tetap waras gitu. Baik di masa pandemi, baik nanti pandemi setelah selesai gitu ya. Amin. Nah, sehat mental di sini itu diartikan sebagai kondisi individu yang berada dalam keadaan sejahtera, mampu mengenal diri, mampu menghadapi tekanan sehari-hari dan mampu berkontribusi di lingkungan sosial. Ini menurut WHO ya. Nah, jadi seseorang dikatakan sehat mental gitu dirinya. Misal, tadi kalau misal secara fisik, dia tahu gitu asupan kalorinya itu harus seberapa gitu dalam sehari gitu. Kita harus kenal gitu. Kalau dari psikologisnya, kita kalau lagi puasa, kemudian sehari-harinya itu sering berpikir hal yang positif atau yang negatif gitu. Kita harus mengenal ketika ada sesuatu terjadi, teman telat datang janjian buka bersama gitu ya, kita harus menyadari yang dari kita gitu, apakah kita kecewa, apakah kita sedih, apakah kita biasa aja. Ketika kita mengenal diri gitu, ketika kita jadi tahu gitu apa yang harus kita lakukan gitu. Kalau kita sedih tentu kita tetap sedih gitu ya, tentu kita ingin kembali bahagia gitu ya, kembali merasa senang gitu. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah misal berbicara langsung ke kita gitu. Ketika kamu tadi telat, aku sedih loh, aku kecewa loh, aku marah loh gitu. Jadi ada komunikasi gitu antara kita dengan lingkungan sosial gitu. Jadi kita perlu mengenal diri dulu gitu ya. Nah, ketika kita mengenal diri, kita juga tahu gitu potensi-potensi kita itu apa saja gitu. Nah, sehingga kita tidak hanya ketika kita terpuruk gitu ya, kita tidak hanya berpikir hal yang negatif tentang diri kita gitu, tapi kita tahu potensi sehingga kita bisa melakukan atau mengembangkan potensi tersebut untuk bisa berkontribusi gitu ya di lingkungan sosial gitu ya. Berkontribusi di lingkungan sosial. Nah, kalau untuk hal yang dapat dilakukan, sebenarnya banyak hal gitu ya, cuman yang saya masukkan di sini hanya 4 hal, yang dibahas di sini hanya 4 hal. Itu ada yang pertama, tetap berada di sini gitu ya, berada di sini di saat sekarang, di waktu ini gitu ya. Jadi kita bisa tubuh kita untuk saat ini gitu, tanpa mengembara ke masa lalu atau ke masa yang akan datang gitu ya. Nah, kadang orang-orang yang overthinking gitu ya, itu seringnya pikirannya mengembara kemana-mana nih gitu. Pasti sepertinya setiap orang pernah gitu ya mengalami overthinking gitu. Cuman mungkin perbedaannya dia sadar dia sedang overthinking, jadi dia langsung mengembalikan ke masa ini gitu. Oke, aku sekarang hidup saat ini harus begini gitu. Yang terlena gitu ya, terlena jadi dia tidak kembali ke masa sekarang lagi gitu. Maksudnya dia tetap berputar gitu pikirannya di masa lalu atau masa yang akan datang gitu, mencemaskan masa yang akan datang dan menyesali masa lalu gitu. Nah, biasanya hal ini gitu yang membuat kita itu merasa sangat terpuruk, merasa paling menderita sendiri gitu ya. Padahal ketika kita berada di masa saat ini, fokus gitu ya, atas yang dilakukan saat ini, kita bisa lebih tenang gitu, bisa lebih nyaman gitu efeknya. Jadi bisa masa depan saat ini gitu ya, dari hari ini. Ketika kita terlalu fokus ke masa lalu atau masa depan, ya bagaimana kita mau bisa memperbaiki masa depan gitu ya. Sesuai kalau yang kita bahas tadi itu sikap gitu ya, yang pertama itu kognitif, berarti secara pengetahuan gitu ya, kita tuh perlu mencari ilmu dan mencari wawasan gitu, bagaimana cara mengatasi mungkin masalah yang dihadapi sekarang gitu, sehingga kita bisa
tetap hidup saat ini, namun juga bisa merencanakan gitu ya, merencanakan solusi untuk perbaikan di masa yang akan datang gitu. Nah, jadi kalau di present ini kita bisa melakukannya dengan mindfulness ya, mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar gitu ya, bisa dengan melakukannya dengan mindfulness, itu bisa dilakukan dengan duduk santai gitu ya, maksudnya duduk dalam kondisi yang nyaman, kemudian teman-teman bisa memejamkan mata, kemudian bisa menarik nafas panjang, dimasukkan lewat hidung ya, kemudian dikeluarkan lewat mulut. Nah, teman-teman fokus gitu, fokus ke aliran darah teman-teman, fokus ke asupan oksigen yang teman-teman hirup gitu ya. Ketika saat melakukan mindfulness, pikiran kita atau perasaan kita mengembara ya, mengembara ke masa lalu atau ke masa langsung menyadarkan diri dan nggak apa-apa gitu, dibiarkan saja, tapi nanti ketika kita sudah sadar, kita fokus lagi gitu ke tadi aliran nafas kita, kemudian juga mungkin ada angin yang lewat atau misal ada bunyi-bunyi apa itu didengarkan gitu tanpa penghakiman apapun gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa melakukan self talk gitu ya. Jadi baik-baik saja, kita boleh melakukan self talk gitu. Mungkin bagi teman-teman yang nggak terbiasa, memang agak aneh gitu ya, mungkin bicara berdialog dengan diri sendiri ini gitu ya. Tapi ini bagi saya sendiri gitu ya, sangat ampuh gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa mencobanya nanti gitu ketika memang sedang tidak baik-baik saja. Jadi caranya ini juga simpel sekali gitu. Kita bisa di dalam kamar atau di tempat yang nyaman gitu ya. Jangan di tempat yang ramai ya. Nanti takutnya orang lain menyangka yang tidak-tidak gitu. Dilakukan dengan berbicara kepada diri sendiri gitu ya, dengan kalimat yang positif gitu. Karena pikiran yang positif akan meningkatkan kualitas perasaan kita juga gitu. Kemarin saya juga sempat mengikuti webinar gitu ya sama dokter spesialis jiwa. Nah, ternyata memang persepsi gitu ya, kaitannya dengan pikiran positif ini, kalimat positif, persepsi kita terhadap sesuatu hal ketika itu positif itu akan sangat berpengaruh kepada organ-organ di dalam tubuh kita gitu, terutama otak ya, gitu. Mungkin nanti Dokter Farida bisa mengkoreksi ya kalau saya salah istilah gitu. Tapi terkait dengan ketika kita mempersepsikan segala sesuatu itu positif, kortisol kita itu tidak akan meningkat gitu ya, berbeda dengan ketika kita selalu berpikir negatif atau mempersepsikan sesuatu itu buruk gitu, maka kortisol kita akan meningkat gitu. Jadi kalau misal ada tekanan atau ada stresor, itu nggak apa-apa gitu. Karena itu kan mustahil tidak terjadi dalam hidup kita ya, stresor ini gitu. Nah, sehingga ketika ada stresor, tetap kita berpikir positif gitu ya, tidak langsung panik gitu ya, tenangkan diri, berpikir positif, dan jadikan itu stresor yang membuat eustress gitu ya, bukan distress. Karena ketika eustress, ketika stresor muncul, kita akan berupaya untuk menyelesaikan stresor tersebut gitu ya, tidak malah buntu, tidak malah panik gitu, tapi kita akan menjadikan stres yang baik gitu. Misalnya kalau misalnya dicontohkan itu yang banyak itu mau ujian gitu ya. Kalau mau ujian itu kadang stres banget gitu ya, takut dinilai inilah, dinilai itulah sama penguji gitu, takut ditanya ini, ditanya itu. Nah, kalau stres yang baik, kita akan bertindak, akan belajar gitu ya, belajar maksimal. Meskipun perasaan deg-degan, kemudian juga berkeringat dan lain sebagainya itu ada gitu, tapi itu nggak apa-apa gitu, karena itu stres yang baik, karena kita malah berupaya untuk menyelesaikan atau menstabilkan lagi keadaan emosi kita gitu. Tadi malah belajar, kemudian juga mempersiapkan dengan hal baik gitu. Nah, yang tidak baik adalah ketika kita stres, kemudian kita malah
menghindari stresor tersebut gitu. Kita malah jadi mungkin tidak belajar dan lain sebagainya gitu ya. Meskipun untuk menstabilkan emosi dulu itu nggak apa-apa. Misal kalau udah belajar itu stres banget gitu ya, kita boleh tidur dulu atau misal nonton dulu gitu ya, main dulu sama teman, ngobrol dulu itu boleh gitu. Nah jadi kembali lagi self love ini sangat bisa dilakukan oleh kita gitu, berdialog dengan diri sendiri gitu. Nah kemudian yang ketiga ada expressive writing. Expressive writing ini, nah mungkin bagi teman-teman yang tadi ya yang nggak terbiasa ngomong gitu ya, yang susah ngomong gitu, bisa menulis gitu. Biasanya gitu sih kalau yang nulis malah untuk ngomong itu canggung. Tapi kalau yang senang secara lisan yang menulis tidak dilakukan gitu. Nggak apa-apa, punya pilihan sendiri-sendiri ya. Nah, yang expressive writing ini kita bisa menuliskan atau merefleksikan gitu ya pikiran dan perasaan yang dialami gitu. Nah, kalau konteksnya karena ini selama masa pandemi dan khususnya Ramadan gitu ya, jadi kita bisa menuliskan pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita yang kita alami gitu ya. Di sini tidak ada aturan baku gitu ya kalau kita misal mau nulis karya ilmiah atau misal mau nulis puisi dan lain sebagainya itu kan ada aturan baku gitu ya. Nah, tapi kalau untuk expressive writing ini karena sebagai self healing, sebagai penyembuhan diri itu bebas aja gitu. Teman-teman mau menulisnya dari mulai Z ke A juga boleh, dari B ke A juga boleh gitu ya, terserah gitu. Apa yang dirasakan teman-teman tuangkan saja, karena itu bisa menurunkan stres, menurunkan kecemasan juga gitu ya. Dan kita juga bisa memperluas sudut pandang gitu. Ketika kita menulis, kita bisa melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang lain gitu. Gitu. Oke, selanjutnya kita juga harus bijak menyaring informasi. Nah, kadang kita tuh saat ini karena teknologi semakin canggih gitu ya, apapun berita itu bisa kita baca, bisa kita tahu gitu. Sehingga kita menyaring informasi gitu. Bahkan beberapa teman ada yang dia menutup Instagramnya gitu ya, ada yang menutup Twitternya gitu untuk self healing gitu. Karena bagi dia terlalu overload gitu, jadi dia stres sendiri gitu ketika melihat media sosial. Nah, bijak menyaring informasi ini selain dengan tadi membatasi, kita juga perlu mencari informasi dari sumber yang tepat ya, sumber yang terpercaya gitu, sumber yang tepat gitu. Jangan misal dari biasanya BCan WA ya, broadcastan WA itu kan kadang asal disebar, asal forward gitu ya. Terus kita baca baca sekilas terus langsung percaya, ada juga gitu orang-orang yang seperti itu gitu. Nah, kita harus mengkonfirmasi dulu gitu ya, apakah ini berita yang benar atau tidak gitu. Tuh, oke, selanjutnya aspek sosial. Nah, kita sebagai makhluk sosial ya, manusia membutuhkan keterhubungan dengan lingkungan sosial gitu. Jadi jangan sampai ketika kita itu merasa sedang terpuruk, terus kita malah diam di kamar sendiri gitu, nggak ngapa-ngapain. Itu malah bikin tambah stres gitu. Kita bisa, kalau misal kita orang yang nyaman dengan circle yang kecil itu nggak apa-apa gitu. Kita bisa menghubungi kita atau keluarga kita gitu ya yang membuat kita nyaman gitu untuk bercerita, untuk menumpahkan segala kegelisahan kita gitu. Sehingga insya Allah dengan begitu akan mendapatkan support system gitu, dan kita jadi tidak merasa sendiri, oh ada yang peduli sama aku, ada yang mau bantu, dan ternyata mungkin dia juga sempat mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi kita tuh nggak stres sendiri gitu. Nah, jadi bisa mengekspresikan kegelisahan kita. Nah, ketika dukungan sosial itu belum mampu gitu ya menanggulangi rasa cemas, stres atau gejala lainnya, kita juga bisa melakukan konsultasi psikologis gitu ya kepada profesional, baik kepada psikolog atau psikiater gitu. Tapi perlu dicoba dulu, yaitu ke teman-teman terdekat. Insya Allah ketika kita memang tidak punya turunan bawaan genetik gitu ya, terkait dengan gangguan psikologis, insya Allah support system di lingkungan kita juga mampu untuk membuat kita lebih baik lagi gitu.
Oke, selanjutnya aspek spiritual. Nah, ini nggak kalah penting ya dari ketiga aspek sebelumnya gitu ya, aspek fisik, psikologis, dan sosial. Aspek spiritual ini juga sangat penting. Jadi aspek spiritual ini kaitannya dengan kualitas hubungan kita dengan sesuatu zat di luar diri kita gitu ya, yang kita anggap sebagai pegangan gitu ya. Kalau kita sebagai di agama Islam tentu Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, jadi memang manusia ini kan kita ini gitu ya. Kita ini kalau hidup di dunia, masih hidup di dunia cenderung selalu dihadapkan dengan ketidakpastian, ketidakberdayaan gitu. Karena ya nggak pasti gitu, 5 menit ke depan aja kita nggak tahu gitu akan terjadi apa gitu ya. Saya akan ngomong apa gitu, saya juga nggak tahu gitu. Nah, kemudian juga ketidakberdayaan gitu. Ketika kita misal pun sudah merencanakan sesuatu yang matang, sangat matang gitu ya, berupaya secara maksimal gitu. Tapi ketika saat waktunya terjadi itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, itu kan menunjukkan ketidakberdayaan kita ya, dan kebesarannya Allah gitu. Nah, sehingga kita hanya mampu melakukan antisipasi dan berharap gitu. Tadi perencanaan matang, usaha maksimal, jangan lupa kita juga berharap gitu. Karena ketika kita sudah bisa melakukan maksimal, itu pun bukan karena diri kita sendiri ya, pada hakikatnya gitu. Karena Allah yang memberikan atau memampukan kita gitu untuk melakukan hal tersebut. Nah, jadi kita perlu berharap sama Allah gitu, perlu berdoa gitu ya. Nah, sehingga dalam kondisi ini manusia membutuhkan pegangan gitu. Pegangan hidup untuk membuat kita lebih stabil gitu. Karena semuanya nggak ada yang kekal itu hanya Allah, sehingga pegangan yang kita harus tetap kita pegang gitu ya, itu ya hanya Allah gitu. Kita kan kalau misal nyari pegangan, masa kita mau nyari ini ya, tali rafia ya. Tali rafia itu kan rapuh ya. Bisa putus gitu ya. Kita tentu akan mencari pegangan yang lebih kuat gitu ya. Misal tali apa gitu ya yang lebih kuat gitu. Nah, begitupun dengan pegangan hidup gitu ya. Masa kita mau berpegang sesama makhluk gitu ya, yang sama-sama tidak punya kekuasaan, tidak punya kekekalan gitu. Oke, nah aspek spiritual ini yang kita dapat lakukan adalah khususnya dalam kondisi pandemi dan Ramadan ini ya, memahami bahwa hal-hal itu ada yang dapat dikendalikan, ada yang tidak dapat dikendalikan gitu. Yang dapat dikendalikan ini kaitannya dengan yang kedua ya, menyadari dan meyakini ada zat yang maha mengendalikan segala sesuatu gitu. Nah, tetap diimbangi dengan upaya preventif. Maksudnya di sini pemerintah sudah memberikan kebijakan protokol kesehatan gitu ya, sehingga kita upaya preventifnya ya melaksanakan itu gitu. Nah, namun itu kan yang kita dapat kendalikan ya, yang dapat kita lakukan gitu dengan melakukan cuci tangan dan lain sebagainya itu. Kemudian yang tidak dapat dikendalikan ya mungkin ketika kita bertemu dengan kerabat kita, teman-teman kita, itu kan kita nggak tahu ya orang lain apakah juga menjaga sama seperti kita atau tidak gitu. Nah, itu tidak dapat dikendalikan sehingga kita perlu tadi berharap pada Allah dan meyakini ya jika memang aku dikehendaki untuk tetap sehat gitu, insya Allah akan tetap Allah jaga gitu dari virus tersebut gitu, dan tetap kuat dalam berpuasa. Nah, jika memang tidak dikehendaki ya mungkin bisa jadi kita mungkin imunnya akan turun, kemudian juga terkena virus, naudzubillah min dzalik gitu ya. Kayak gitu. Jadi kita perlu menyadari itu gitu. Ada hal yang dapat kita kendalikan dan tidak dikendalikan. Nah, biasanya hal ini kaitannya dengan aspek psikologis juga gitu. Kadang kita itu menganggap semuanya dalam kendali kita gitu. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai harapan, menyalahkan diri sendiri gitu ya, atau menyalahkan lingkungan gitu. Padahal mungkin memang itu hal yang di luar kendali kita gitu. Jadi sebaiknya atau idealnya itu ya kita mencoba menjauh dulu, melihat dari sudut pandang lain gitu ya, bahwa ini adalah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh kita gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Tapi awalnya nggak apa-apa, tapi nanti ke belakangnya kita cari solusi ya tetap ya. Nggak tetap ngebiarin gitu, nggak. Oke, nah yang ketiga itu bersyukur, bersabar, dan melapangkan hati gitu. Jadi bersyukur yang tadi
puasa Ramadan kedua ini di masa pandemi masih sendiri, itu perlu bersyukur juga gitu ya. Apa namanya, karena alhamdulillah masih bisa puas gitu ya, bisa sahur. Mungkin apa namanya, kita perlu mendoakan juga orang lain yang mungkin belum bisa sahur dengan ideal gitu ya. Tadi apa namanya, belum bisa buka puasa dengan apa namanya, dengan yang sesuai dengan tadi apa yang dikatakan ahli gizi gitu ya. Itu kan apa namanya, kita doakan dan kita juga bisa mensupport dengan bersedekah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua bersabar. Ya sabar gitu, kita sedang diuji gitu ya, Ramadan, terus juga kebijakan dilarang gitu, diperketat gitu maksudnya. Kemudian juga masa pandemi juga gitu. Mungkin kangen ke apa namanya, kampung halaman, kalau yang sedang bersabar gitu. Bersabar dan tetap berupaya gitu, bagaimana caranya kita tetap terhubung dengan keluarga kita di kampung halaman gitu misalnya. Kemudian yang ketiga melapangkan hati. Kita perlu sering-sering mengondisikan hati gitu ya, melapangkan hati seluas-luasnya dan berdoa juga gitu untuk tetap bisa lapang gitu, karena kita juga kalau misal diusahakan lapang tapi tanpa bantuan Allah itu juga sih. Jadi kenceng banget gitu doanya melapangkan hati. Oke, nah ini terakhir nih kayaknya. Ya, manfaat puasa Ramadan dalam tinjauan psikologi. Nah, jadi sebenarnya ketika kita melakukan puasa gitu ya, secara tepat tadi juga Dr. Farida, ya kalau misal puasa ini akan bermanfaat ketika dilakukan secara tepat gitu ya. Tadi kalau secara medis sudah dijelaskan. Nah, kalau secara psikologis, ketika kita melakukan puasa ini secara tepat, kita niatkan untuk beribadah gitu ya. Karena Allah apa namanya, memberikan balasan yang pahala yang luar biasa gitu ya dari puasa ini. Kemudian kita juga melakukannya dengan tepat itu ya tadi, dengan apa namanya, makan yang benar gitu ya, kemudian juga tidur yang tepat gitu ya, dan lain sebagainya itu tepat, insya Allah akan memunculkan manfaat sendiri gitu ya bagi psikologis kita, bagi fisik kita gitu ya. Tapi ini ada beberapa hal yang akan dibahas gitu manfaat puasa ini. Yang pertama itu akan meningkatkan nilai sosial gitu. Nah, karena di bulan Ramadan kan biasanya kita sangat digencarkan gitu ya tentang sedekah gitu, tentang berbagi apa namanya, berbagi bukaan puasa, apa takjil ya, berbagi takjil gitu, terus berbagi sahur on the road ya kalau misal sebelum pandemi. Nah, itu kan meningkatkan nilai sosial, itu kita jadi berempati gitu ya, berempati bagi orang-orang yang mungkin di jalanan gitu ya, yang belum bisa apa ya, memenuhi kebutuhannya sehari-hari gitu, bahkan ya secara fisik gitu. Jadi kita memiliki empati sehingga nilai sosial ini akan meningkat gitu. Dan dalam hadis pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling dermawan, masya Allah gitu ya. Dan sifat dermawannya itu lebih menonjol pada bulan Ramadan gitu. Yakni ketika ia ditemui malaikat Jibril. Itu tadi gitu, ketika saling berbagi buka puasa, kemudian sahur gitu ya. Nah, sehingga puasa ini bisa meningkatkan nilai sosial. Yang kedua, meningkatkan kontrol diri. Nah, meningkatkan kontrol diri ini karena kan puasa ini Ramadan ini 30 hari gitu ya, insya Allah. Kontrol diri ini kalau yang saya baca di sebuah penelitian itu seperti otot gitu ya, seperti otot, sehingga dia akan semakin baik, dia akan semakin kuat ketika kita terus melatihnya gitu. Nah, salah satu pelatihannya bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini gitu ya. Di bulan Ramadan ini kan esensinya adalah menahan diri dari tadi mengendalikan pemuasan kebutuhan asupan makan, minum, dorongan seks gitu ya, kemarahan, berdusta, menfitnah dan lain sebagainya itu. Nah, kita itu mencoba mengendalikan hal tersebut gitu, mengelola hal tersebut supaya tidak kita lakukan gitu, supaya puasanya ini kita lakukan secara tepat gitu. Nah, sehingga kita diri kita lakukan nih selama 30 hari, sehingga kontrol diri ini bisa kita tingkatkan selama Ramadan ini, dan apa namanya, dan lebih bersyukurnya kalau kita bisa selamanya gitu ya, seterusnya gitu, meskipun Ramadan telah usai, kita tetap mempertahankan kebiasaan ini gitu, sehingga kontrol diri kita akan stay gitu, akan tetap baik gitu. Oke.
Oke, selanjutnya meningkatkan kreativitas. Nah, kreativitas ini kan muncul dari ide-ide gitu ya. Ketika seorang muslim berpuasa itu kan sedang melakukan penyucian jiwa gitu ya. Nah, ilmu, pengetahuan, ide itu kan sebagai cahaya ya kalau kita sering dengar gitu. Itu merupakan cahaya gitu. Nah, cahaya itu akan lebih mudah masuk ketika jiwa kita itu suci gitu. Nah, sehingga ketika berpuasa ini adalah waktu yang tepat untuk kita bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya supaya kita juga bisa meningkatkan kreativitas. Kualitas tidur. Nah, kalau misal tadi secara asupan makanan, terus juga minuman dan lain sebagainya itu kita jalani secara tepat gitu ya. Kita bisa tidur tidur juga kan tergantung asupan makanan gitu. Sehingga dengan asupan yang tepat tidur kita juga bisa lebih baik gitu. Dan tadi ketika kita puasa gitu, kita diharuskan sahur gitu ya. Disunahkan sahur. Nah, sehingga ketika kita mikir mau bangun sahur, kita nggak mungkin gitu ya tidur jam 2, jam 3 gitu. Nah, jadi kita pasti akan tidur lebih awal gitu supaya bisa bangun sahur. Nah, sehingga hal ini akan terbiasa dan insya Allah kualitas tidur kita juga bisa meningkat. Kemudian yang terakhir, memperbaiki suasana hati. Nah, memperbaiki suasana hati ini, jadi kalau teman-teman pernah dengar hadis Rasulullah itu yang orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan gitu ya. Yang pertama kebahagiaan saat berbuka, yang kedua kebahagiaan saat bertemu dengan Tuhannya. Nah, untuk yang pertama kebahagiaan saat berbuka, itu kan mungkin yang dari paginya kita aduh lapar gitu ya, lapar terus ngerjain tugas juga gitu ya, stres gitu. Nah, tapi ketika saat berbuka gitu, dalam hadis tadi mendapat kegembiraan, kebahagiaan, kita udah berhasil nih melewati puasa hari ini gitu. Kita bisa buka dengan melepaskan dahaga gitu ya, melegakan dahaga kita, terus kita juga bisa makan gitu. Jadi bisa memperbaiki suasana hati kita gitu. Nah, baik, terakhir ada quotes pendek sedikit gitu ya, menjalani Ramadan di masa pandemi dengan sadar, gembira dan ibadah maksimal gitu. Nah, dengan sadar di sini maksudnya adalah ya kita sadar gitu tadi kebutuhan fisik kita seperti apa sehingga kita harus memenuhinya seperti apa gitu. Kemudian kebutuhan psikologis kita seperti apa gitu ya. Sehingga kita juga bisa untuk menstabilkan kembali kondisi psikologis kita gitu. Kita sadar gitu. Kita menyadari itu gitu. Yang sampai kita nggak sadar, kemudian kita gembira gitu. Kita gembira gitu, alhamdulillah bisa termasuk orang yang bertahan melakukan puasa di masa pandemi gitu ya. Kemudian kita juga tetap melakukan ibadah yang maksimal gitu di bulan Ramadan ini. Meskipun masa pandemi dan mungkin sendiri gitu ya. Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator kita, Mbak Nida, silakan. Terima kasih sekali Mbak Rida, sangat lengkap ya. Setelah dibahas dari sisi kesehatannya sama Dokter Farida, sekarang Mbak Rida sudah menjelaskan dari segi psikologisnya gitu. Jadi ternyata memang banyak sekali manfaat yang kita bisa peroleh ya kalau seandainya puasanya kita itu dilakukan dengan tepat gitu ya. Manfaatnya banyak dan mudah-mudahan pasti harapannya setelah bulan Ramadan selesai kebiasaan bertahan gitu ya Mbak ya gitu. Jadi kalau yang saya pernah baca itu tuh pembentuk kebiasaan itu tuh bisa langsung otomatis ketika sudah sampai ke hari 66 gitu kalau nggak salah. Jadi nanti kalau teman-teman seandainya ingin tetap kan ini berarti harus tetap bertahan nih sampai bulan Syawal nanti gitu. Kan ada puasa sunnah Syawal juga ya. Gitu. Iya. Jadi bisa dimaksimalkan gitu. Oke. Kita langsung masuk ke tanya jawab kali ya Mbak Rida dan Dr. Farida. Ya, boleh Mbak. Oke. Tadi ada pertanyaan yang masuk ke Rida.
Assalamualaikum Dokter Farida. Mau bertanya, beberapa orang ada yang menjalankan program diet untuk meningkatkan atau menurunkan berat badan. Apakah selama puasa ada aturan tertentu atau tetap menjalani program tersebut atau sebaiknya dihentikan saja? Mohon pencerahannya. Kayaknya ini problematik sekali nggak sih dok buat perempuan-perempuan yang sedang diet gitu ya? Oke, mungkin silakan. Langsung dijawab ya? Boleh silakan. Oke, jadi ini program dietnya program atau ada tambahan suplemen nih? Yang tanya saya. Oke, anggap saja program kali ya. Program. Nah, kalau diet ini sebenarnya kalau dari ahli gizi ya, kemarin saya dengar gitu ya, kayak perbincangan beliau. Nah, biasanya tuh orang diet ini ingin turun secepat mungkin gitu ya. Kayak mungkin 4 kilo, langsung 5 kilo, dan itu disebut berhasil gitu sama mereka. Nah, ini sebenarnya hal yang salah ya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu dari berat badan ideal kita sendiri. Bisa langsung cek di Instagram saya di situ ya. Oke, jadi promosi. Itu saya jelaskan gimana sih kita tahu ideal kita. Nah, biasanya saat kita sudah tahu patokannya, ada nih yang masih mau nurunin. Padahal itu kan kayak harus jor-joran banget ya usahanya ya kalau mau diet di batas yang di bawah nilai normalnya. Nah, kalau yang dia masih di tinggi ya, atau posisinya di situ tuh gemuk ya, atau obesitas, di situ tuh bisa cepat nih kalau dia emang ada program-program diet. Namun diperhatikan juga selain dari BMI, berat body mass index atau berat badan idealnya, yang kedua caranya nih. Biasanya kalau menggunakan suplemen seperti itu, ini aslinya sangat tidak dianjurkan. Itu di kondisi yang obesitas, akankah lebih baik itu dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter umum, nanti akan diteruskan nih kepada dokter gizi. Nah, nanti di situ bisa dijelaskan seperti apa sih makanan-makanan yang sesuai. Jadi kadang setiap orang ini berbeda makanan-makanan yang cocok. Nah, kalau memang mau benar-benar itu ada namanya tes genom ya, tapi ini agak jatuhnya mahal, jadi gen-gennya nanti akan diperiksa seperti itu, tapi ini memang mahal jutaan seperti itu. Tapi dibandingkan yang langsung berat badannya tuh berkurang 4-5 itu sangat tidak dianjurkan, karena itu nanti aslinya tuh prosesnya akan kembali lagi. Jadi setelah dia turun nih drastis, itu kalau dia makannya memang cepat, ya baliknya cepat juga. Kalau itu proses yang dia jalani seperti itu. Nah, ada batasan normal menurunkan berat badan itu sekitar 1 kilo. Itu per bulan ya, salah per bulan juga ya. Nah, saya pelajari itu sekitar 1 bulan per kilo. Jadi kalau 45 seperti yang sekarang didemokan oleh influencer gitu ya, itu sangat tidak dianjurkan begitu. Dan tentunya kalau diet seperti itu juga harus memperhatikan dari 5 aspek. Biasanya kan kalau kita nggak usah skip karbohidratnya, nggak usah skip protein, padahal itu perlu banget buat mengasih asupan supaya juga dari otot ataupun organ lain juga bekerjanya itu optimal. Jadi kalau saya itu tetap ya perhatikan berat badan ideal. Kemudian kalau menggunakan diet suplementasi itu dihindari dulu ya, karena kalau kita itu mesti patokannya nggak langsung turun drastis nih, langsung drop itu enggak. Kemudian cukupi nutrisi tadi, dan termasuk air. Nah, kalau puasa ini kan tadi ditekankannya di bagian detox dan juga di bagian lemak tubuh ya. Jadi di hari ketiga itu udah mulai nih, yang kalau kita istilahnya kita kan sering ngabuburit itu Saya ke-mute. Oke, Dokter Farida, mohon maaf, audionya ke-mute. Oke, sorry. Oke, nggak apa-apa. Aku ulangin ya dari awal ya. Nah, yang aku tekanin ada 3 nih. Jadi yang pertama dari BMI-nya ya. BMI itu nanti bisa cek di Instagram saya ya. BMI
atau istilahnya berat badan ideal bagi si orang yang ini. Kenapa BMI itu perlu banget? Jadi kita bisa tahu tuh di situ rentang kita tuh aslinya di yang normal, gemuk atau kurus. Nah, kalau kita nih di rentang yang normal, kenapa kita perlu menurunkan? Alasannya apa gitu kan? Maksudnya perlu banget atau malah nanti bisa menurunkan dari imunitas kita juga ya kalau kita spesialis penyakit dalam ataupun ke dokter ahli gizi, karena setiap orang itu berbeda-beda dalam apa ya, kayak gizi apa nutrisi apa yang harus dikurangi itu tiap orang tuh berbeda-beda. Nah, jadi sangat disarankan banget selain saya sebagai dokter umum itu bisa mengedukasi dari seperti olahraga, kemudian makan makanan yang berlemak juga dihindari, kemudian tidak ngemilnya juga dikontrol, itu nanti kita bisa konsulkan dengan dokter-dokter yang lebih ahli di bidangnya kalau memang itu sudah di tingkat obesitas. Nah, kebanyakan kan kalau orang diet nih, diet itu pengennya yang cepat ya. Jadi turun itu 4-5 kilo. Nah, 4-5 kilo ini kalau dalam ke dokter bukan hal yang normal gitu. Kalau sekarang kan banyak didemokan oleh influencer, kalau itu adalah hal yang normal begitu. Nah, normalnya itu 1 kilo ini setiap 1 bulan ya. Kalau yang jadi penurunannya 1 kilo, nggak muluk-muluk, 4-5 itu nggak muluk-muluk gitu. Ya maaf, 1 kilo itu per minggu. Itu dari WHO, World Health Organization, jadi organisasi dunia gitu ya, itu organisasi kesehatan dunia itu menganjurkannya penurunan berat badannya itu 1 kilogram per minggu. Kalau yang diet suplemen itu memang itu kembali lagi ke pasien sebagai konsumer ya. Kalau kita akan menginform konsen atau memberikan masukan-masukan dan juga nanti mungkin akan dimintai persetujuan kalau dia memang memilih jalan yang itu ya, bukan yang seperti yang kita sarankan. Dan selain yang pertama tadi kan ada BMI, kemudian dari penurunan berat badan berapa, dan ada kecukupan nutrisi. Kecukupan nutrisi yang tadi sudah saya bahas itu dalam dia berpuasa ataupun tidak berpuasa, kelima aspek itu tuh juga harus dipenuhi begitu. Nah, selain itu juga jadi olahraga ya. Nah, olahraga ini juga perlu ya. Nah, kalau tipsnya saat berpuasa ini kan mungkin lebih ke malas ya. Olahraga kan bikin capek. Nah, ini gampang banget. Jadi kalau kalian lagi pengen ngabuburit, itu usahakan 30 menit itu ngitarin tempat jual makanan itu aja udah cukup gitu. 30 menit aja, nggak perlu sampai 5 jam gitu kan, nggak bakal gitu ya. Kan soalnya dari lemak sendiri yang tadi ada pemecah itu 12 jam setelah kita berpuasa itu mulai memecah cadangan lemak tadi. Jadi berat badan kita juga bisa turun dengan itu. Oke, berarti harus diperhatikan banget ya dok ya di di berat badan idealnya tadi, harus benar-benar tahu tujuan diet itu seperti buat apa gitu ya, apakah untuk mengurangi obesitas atau untuk apa gitu. Dan kalau diet suplemen memang harus dikonsultasikan ya supaya yang masuk ke tubuh kita tuh kita tahu gitu loh isinya apa gitu dan efeknya ke tubuh apa gitu. Jadi pas puasa juga tetap bisa makan seperti biasa tapi tetap diperhatikan pola makan dan olahraganya gitu ya. Pertanyaan kedua ada juga nih dari hamba Allah buat Mbak Rida. Dari hamba Allah buat Mbak Rida. Kak, bagaimana menyikapi keluarga yang sering memberi pertanyaan kapan nikah di saat Lebaran? Lalu bagaimana mengelola stresor tersebut gitu? Kayaknya ini pertanyaan yang cukup sering didengarkan buat 25 plus gitu. Oke. Bagaimana cara menanggapi keluarga gitu yang bertanya seperti itu? Iya, dan bagaimana cara mengelola stresnya setelah ditanya seperti itu? Oke.
Oh, ini jadi stresor yang ini ya, berpengaruh signifikan gitu ya mungkin Iya. bagi hamba Allah ini. Oke, kalau bercandaannya gitu ya, menanggapinya jawab gini aja nih supaya dia tuh nggak nanya-nanya lagi gitu ya. Emang mau ngamplop berapa? Emang mau ngasih kado apa gitu. Kadang kadang, kadang juga apa namanya, saya juga bisa ditanya seperti itu gitu ya sama keluarga gitu. Jadi saya biasanya menjawabnya itu dengan cara yang bercanda gitu, menanggapnya dengan cara bercanda gitu. Kalau serius, itu juga akan berpengaruh ke psikologis kita kan gitu ya. Kalau serius gitu nanti kita jadi kebawa sedih gitu ya, jadi kebawa emosi gitu. Nah, jadi mendingan lebih baik kita jawab dengan bercanda gitu ya, dengan humor gitu. Salah satunya dengan jawaban-jawaban yang nyeleneh lah yang kayak tadi gitu. Nah, kalau misal stresnya masih kebawa gitu ya, pas pulang ke rumah gitu, terus masih kebawa stresnya, sedihnya gitu. Coba cari pengetahuan lagi gitu ya. Tadi kita bisa menyikapi sesuatu dengan positif itu ketika kita tadi punya kognitif atau pengetahuan yang tepat, yang lengkap gitu ya, sehingga kita secara afektifnya bisa menerima gitu apapun yang terjadi kepada diri kita gitu ya. Dan kita bisa berperilaku dengan adaptif gitu. Nah, jadi ya kita perlu cari tahu gitu. Emang yang nentuin kita menikah kapan itu siapa gitu. Meskipun orang sampai udah pacaran bertahun-tahun atau udah ta'aruf sampai proses khitbah gitu ya, bisa aja batal gitu ya. Karena itu bukan ada hal yang dapat kita kendalikan dan ada yang tidak dapat dikendalikan gitu. Jadi kita perlu cari pengetahuan atau wawasan atau ilmunya secara lengkap dulu, secara tepat dulu gitu. Nah, kita kembali lagi tuh di situ. Jadi ya kalau pas balik ke rumah gitu ya, bisa tuh ditulis gitu. Apa namanya, hal-hal apa aja gitu yang membuat kita stres, terus kita bisa cari tahu tentang hal tersebut gitu, supaya tadi, apa namanya, dada kita lapang, tetap lapang gitu, bisa menerima dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala gitu ya, dengan nyaman gitu dan dengan stabil gitu. Kalau menanggapinya tadi aja sih di bawah humor gitu. Ya biar nggak sepaneng gitu ya Teh ya. Karena memang bener. bagi beberapa orang yang sudah 20 ke atas pasti momen lebaran itu bisa jadi stresor ya untuk tanya. Jangankan yang belum menikah gitu ya, sudah menikah pasti ditanyain kapan punya momongan gitu ya. Terus yang udah Bener. punya momongan kapan nambah adik gitu. Jadi memang ketemu keluarga tuh kadang jadi stresor juga di masa lebaran. Jadi memang harus dikendalikan ya, di manage. Oh iya, jadi dapat insight kalau kenapa setiap tagline kesehatan itu tuh less stress gitu, bukan no stress. Ya. Karena sebenarnya kita tuh nggak bisa lepas dari stres gitu ya Teh ya. Betul. Nggak bisa lepas dari stres. Jadi stres itu setiap orang tuh pasti punya meskipun intensitasnya kecil gitu. Jadi stres itu memang harusnya bukan ditiadakan tapi dikelola dengan bijak gitu ya. Ya. Mantap Mbak Oke. Nida. Wah, ini ada pertanyaan lagi dari Dokter Farid, buat Dokter Farida. Kenapa kalau puasa itu rasanya sulit untuk berkonsentrasi? Jadi seolah-olah produktivitasnya itu bisa maksimalnya ketika di malam hari saja. Oke, kayaknya ini juga bisa terkait dengan segi psikologis ya kalau bahas tentang konsentrasi. Oke, Dokter Farida dulu boleh? Silakan. Oke, kalau untuk konsentrasi ya ini mungkin emang lebih ke Mbak Rida ya. Jadi kadang kita udah ya udah aku enaknya di jam-jam segini kok, itu udah kayak kita nanamin mindset jam segitu gitu. Nah, kalau balik lagi ke kesehatan, itu perlu banget yang tadi aku tekan beberapa ya, dari nutrisi, kemudian olahraga, kemudian kecukupan air, itu aja, itu dipegang aja udah bisa meningkatkan daya guna gitu ya, daya guna produktivitas kita gitu. Dari nutrisi tadi, nutrisinya nggak boleh berlebih. Yang tadi saya bilang ada karbohidrat ya. Nah mungkin kalau ini malah jatuhnya yang produktivitasnya malah di malam itu kurang ya. Contohnya gini, kalau dia iftar nih, iftar itu harusnya kita konsumsi yang karbohidrat yang sederhana. Karbohidrat sederhana itu seperti apa nih? Seperti kurma. Jadi itu ada seratnya juga dan dia itu nggak langsung ngedropin gula darah kita. Gula darahnya itu nggak langsung ngedrop dengan kurma. Nah, kemudian baru sholat maghrib, kemudian setelah sholat maghrib itu kita mengonsumsi karbohidrat yang kompleks.
seperti nasi ya. Tapi nasi ini kalau bisa ya nasi putih, nasi merah dan nasi coklat ataupun kentang dengan kulitnya. Ini seratnya tinggi banget ya. Dan pastinya jangan diolah dengan yang tidak semestinya ya. Jadi lebih mending direbus seperti itu. Nah, dari nutrisi, dari karbohidrat, kemudian protein, vitamin dan mineral, dan juga lemak tadi. Nah, konsumsi air putih yang tadi saya bilang ada rumus 3+5. Dan itu nggak boleh kurang, tapi boleh lebih nih. 2-3 liter, it's okay gitu ya. Dan olahraga, yang kebanyakan orang tuh bilang olahraga ini malah menurunkan imun gitu ya. Ya, perbaiki dari intensitas olahraganya dan waktu kapan mulai berolahraga. Mungkin kalau biasanya gimana ya, kalau kita olahraga tuh rasanya nanti bakalan capek nih dok. Ya mungkin di awal-awal itu tubuh akan menyesuaikan, tapi setelah kita berolahraga dengan benar di bulan puasa ini dengan intensitas ringan atau sedang, itu bisa diukur dari kecepatan nadi kita. Biasanya kalau kita ukur dari berat badan ideal kita. Jadi berat badan ideal nanti dikalikan 220 dikurangi usia kita, seperti itu. Nah itu kalau itu range dari jadi 220 dikurangi berat badan ideal dikalikan sekitar berapa ya? Bentar. 20 ya. Bentar Kak, ini agak-agak apa ya? Hantu ya kalau kayak gini. Tricky gitu ya buat menentukannya, Dok. Jadi itu ada rumusnya ya, 60-80. Nah, ini tuh batas dari yang olahraga ringan sampai yang sedang. Kalau nanti udah di atas itu, berarti itu udah masuk nih kategori olahraganya udah intensitas yang berat. Jadi kalau mau sehat, cukupi dari nutrisi, kemudian airnya, dan juga olahraga juga harus diperhatikan. Dan tidur yang cukup tadi. No stress ya, less stress ya. Less stress, oke. Iya benar sekali, berarti harus benar-benar diperhatikan ya biar bisa konsentrasi. Kalau saya pribadi itu tuh biasanya yang paling ngaruh itu air minum. Jadi kalau airnya kurang biasanya emang susah buat konsen gitu. Ya. Kalau Mbak Rida gimana dari perspektif psikologinya? Kenapa sih jadi susah konsen gitu? Kalau menambahkan mungkin yang pertama memang benar ya tadi dari nutrisi gitu ya. Cuman kalau secara psikologis tadi juga udah disampaikan Dokter Farida sebenarnya disinggung gitu. Karena setiap orang itu kan punya waktu nyamannya, punya konsentrasinya masing-masing di waktu-waktu tertentu gitu ya. Jadi ketika kamu konsentrasinya malam itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misal pengen pas siang hari gitu memang butuh untuk mengerjakan sesuatu, itu mungkin bisa diantisipasi dari kita menuliskan dulu nih goals-nya tuh apa gitu, kapan harus selesai, nanti di breakdown gitu, supaya kita bisa terpacu gitu ya, terpacu untuk bisa melakukan dengan konsentrasi, dengan fokus gitu, karena kita ingin mencapai goals tersebut gitu. Itu sih mungkin kalau dari saya, Mbak Nida. Jadi lebih dipetain lagi ya, sebenarnya aktivitas ini tuh nanti tujuannya buat apa, terus abis itu adakah tenggang waktu gitu-gitu ya. Dan kayaknya kondisi lingkungan sekitar juga perlu dikondisikan juga ya Mbak Rida ya, kalau masalah konsentrasi gitu ya. Memang tiap orang punya nyamannya sendiri-sendiri, jadi nggak bisa dipaksain harus pagi atau harus malam gitu. Oke. Ya, Teman-teman yang lain adakah yang ingin bertanya? Saya persilahkan untuk open mic atau raise hand dulu boleh? Adakah yang raise hand? Oke, belum ada. Oke, kalau gitu saya gunakan untuk bertanya sendiri. Ini dok, kalau kita nggak sahur, itu ada ngefek nggak sih buat puasanya kita gitu? Nggak buat puasa pasti kadang lemes gitu ya, tapi buat badan sendiri itu gimana sih gitu? Kadang kan ada yang orang nggak bisa bangun sahur gitu, atau kadang ada orang yang sahurnya itu justru sebelum tidur gitu. Itu menurut perspektif psikologi, menurut perspektif kesehatan itu gimana sih dok? Oke, jadi hal itu bisa disiasati ya Kak Nida ya. Jadi kita bisa nih konsumsi yang paling simpel aja susu. Nah itu kan ada sumber protein hewani ya di situ ya.
Tapi kita ingat susu itu dia berupa cairan. Jadi kalau lewat ya lewat aja kayak kita minum nih, lewat aja gitu ya. Jadi untuk tetap bertahan itu bertahan di dalam pencernaan kita tuh apa ya singkat banget gitu loh. Nah, jadi emang kalau idealnya ya sahur kita menggunakan karbohidrat yang dia kompleks, yang bertahannya itu lama karena kita itu kan puasa 12 sampai 14 jam ya tergantung daerah. Nah, apalagi nanti kalau sampai dehidrasi ya, naudzubillah min dzalik ya sampai dehidrasi masuk rumah sakit kan itu hal yang paling kita tidak inginkan ya. Kalau pas awal-awal mungkin ngerasanya berat ya bangun sahur, jadi tetap saya anjurkan untuk dimaksimalkan apapun yang bisa dimakan gitu. Kalau apa ya energen sebenarnya sebut merek ya soalnya. Jadi kalau energen itu gini kita bandingkan sama makanan-makanan yang kita bisa cerna seperti nasi, kemudian buah-buahan, kemudian lauk-laukan gitu ya. Itu dibandingkan dengan energen ya. Energen itu kurang adanya seperti antioksidan. Kalau kita makan buah-buahan kan pasti ada kandungan antioksidan, maaf. Nah, jadi kadang hal itu tidak dipertimbangkan. Kita tuh cuman yang penting aku kenyang gitu ya. Itu hal yang tidak tepat ya. Jadi yang dimaksudkan untuk kita puasa dengan sehat tuh dari 5 nutrisi tadi itu tercukupi. Nah, 5 nutrisi tadi tercukupi itu bisa dengan sahur dengan lauk, kemudian ditambah sayur mayur, buah-buahan dan juga karbohidrat. Jadi saya sangat tidak menyarankan untuk tidak sahur ataupun sahur di tengah malam gitu ya. Istilahnya seperti itu. Apalagi kebutuhan cairan tadi ya 3+5 itu ya. Ya, berarti memang sangat dianjurkan ya buat bangun sahur. Kok kebayangnya jadi harus atur tadi ya yang udah disebutin ya, atur pola tidur gitu. Kalau seandainya biasaannya bangun jam 11, tidur jam 11, bangun subuh memang harus dimajuin ya supaya bisa bangun sahur gitu. Oke. Karena kadang ada kan orang yang nanti males bangun sahur, aku makan aja sebelum tidur gitu. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Adakah? Teh mau nanya Teh. Oke, boleh. Silahkan. Mas Taik. Mas siapa boleh perkenalan dulu? Oh ya, halo perkenalan Taik. Ini sebenarnya pertanyaannya ini random sih sebenarnya. Mau nanya ke Teh Rida Habibah sih dari perspektif psikologi gitu. Pengaruh nggak sih kalau semuanya kita itu waktu Ramadan itu kita itu melakukan banyak kegiatan ataupun kita itu mungkin ada yang nggak melakukan kegiatan sama sekali gitu. Jadi kayak kadang tuh kalau semuanya kita melakukan kegiatan banyak itu kayak waktunya itu kayak cepet gitu. Tapi kalau semuanya kita itu nggak melakukan banyak hal itu kayak lama gitu. Itu ada pengaruh dari psikologinya juga nggak sih? Nah mungkin Teh Rida bisa bahas seperti itu. Makasih. Oke, ini langsung dijawab Mbak Nida. Boleh, silakan. Oke, kalau ngelakuin banyak kegiatan itu nggak kerasa gitu ya puasanya gitu. Kalau nggak berkegiatan terasa lama gitu. Karena kalau kita, mungkin kalau penjelasannya begini ya, kalau misalnya ketika kita banyak melakukan kegiatan, itu kita fokusnya ke kegiatan gitu, sehingga kita lupa gitu atau tidak fokus lagi ke puasa kita, menahan lapar kita gitu ya, menahan haus kita gitu, sehingga kita tidak menunggu-nunggu gitu. Karena ketika kita tidak menunggu-nunggu sesuatu gitu, mungkin di dalam otak kita juga terjadi suatu proses gitu ya, sehingga tadi itu gitu. Jadi kita nggak kerasa gitu karena fokus kita teralihkan ke kegiatan-kegiatan yang banyak tadi gitu. Nah, berbeda dengan ketika tidak berkegiatan gitu. Misalnya tidur lagi, terus cuma nunggu waktu sholat, terus juga ngapain lagi gitu kan, kita mencari-cari nih, aduh kita nunggu-nunggu nih kapan sih maghrib, berapa jam lagi sih gitu-gitu. Nah, jadi kita fokusnya ke situ gitu. Jadi mungkin ini fokusnya aja gitu yang yang berbeda gitu, sehingga tadi terasa dan nggak terasanya itu karena itu gitu. Itu Mas Faik, apakah ada tanggapan? Nah, kalau semuanya saran dari Teh Rida nih, apa kegiatan yang mungkin bisa dilakukan banyak hal atau yang mungkin disarankan oleh Teh Rida dilakukan waktu puasa ini apa aja sih gitu?
Waduh, oke. Mungkin kalau misal tanya kegiatan apa aja gitu ya, ini apa namanya, tergantung kebutuhan individu masing-masing gitu, balik lagi gitu. Mungkin Mas Faik sekarang, mahasiswa atau gimana? Oh, saya udah lulus. Oh, Masya Allah, maaf. Oke, sudah Iya, lulus, nggak selamat apa-apa. ya. Ya, Nah, alhamdulillah. oke, alhamdulillah. Nah, mungkin kalau emang udah lulus gitu, jadi apa ya, terasa kosong gitu ya, apalagi sekarang mungkin ada yang WFH gitu ya, Mm-mm. sehingga mungkin kita, perlu apa ya, melakukan hobi juga bisa gitu. Kita cari tahu hobi kita apa, kemudian kita bisa menuliskan gitu. Jam berapa saja gitu kita melakukan hal tersebut gitu. Kemudian kita juga bisa apa ya, mengikuti agenda-agenda seperti ini gitu dan mungkin menonton hal-hal yang mendukung rencana Mas Faik ke depan gitu. Mas Faik tentu punya Mm-mm. goals gitu ya, punya cita-cita gitu. Misal mau bekerja di mana atau nanti mau melanjutkan kuliah atau tidak gitu. Nah, untuk bisa mencapai hal itu, Mas Faik bisa tuh apa namanya, menuliskannya gitu, breakdown gitu, menjadi tahapan-tahapan dan kegiatan-kegiatan apa saja gitu yang bisa dilakukan untuk mendukung ke pencapaian goals-nya Mas Faik gitu. Itu sih Oke. kayaknya. Sama olahraga mungkinnya kayak kalau kata Dokter Farida. Iya benar, tapi dari Teh Farida itu ya, kalau semua yang memberatkan, jangan terlalu memberatkan ya tadi ya. Betul sekali. Gitu Mas Faik. Oke. Thank you. Saya balikan Ya. kepada Terima Teh kasih Ida. Mas Faik. Sangat antusias ya. Oke. Nah, memang iya sih juga saya juga kadang ngerasa gitu kalau puasa tuh kayak jadi lemes gitu. Kalau banyak aktivitas tuh kayak rasanya wah udah asar aja ya gitu. Tapi kalau lagi nggak ngapa-ngapain gitu, misalnya lagi di rumah gitu, nggak ada kegiatan gitu kok. Ya ampun, kok baru duhur ya, masih lama gitu. Nah, kalau saya pribadi itu apa namanya punya apa namanya kayak to do list gitu. Jadi misalnya jam segini sampai jam segini ngapain gitu, jam segini sampai jam segini oh ngelakuin hobi. Kayak misalnya oh, lagi-lagi harus paham dengan diri sendiri ya kata Teh Rida tadi gitu. Sukanya apa gitu, terus cara menyelesaikan masalah misalnya dengan cara seperti apa gitu. Misalnya melakukan hobi gitu, kayaknya dengan melakukan apa yang kita senangi di saat menanti buka puasa gitu ya, itu tuh bisa menjadikan lebih puasanya tuh lebih bermakna gitu. Jadi nggak sekedar cuma nahan lapar aja gitu ya. Oke. Oke, karena sudah hampir jam 12 siang, kita dan tidak ada pertanyaan lagi, boleh kita akhiri webinar pada pagi hari ini dengan closing statement, boleh? Silakan, Teh Rida dulu mungkin. Closing statement ya, yang tadi aja ya, Ya. quotes. Nggak nyiapin nih. Boleh. Jadi ya semoga kita bisa menjalani Ramadan ini dengan sadar, gembira, dan ibadah yang maksimal ya. Amin ya robbal alamin. Itu aja Mbak Nida. Amin. Oke, terima kasih Mbak Rida. Oke, Dokter Farida, closing statement-nya. Ini jadi belum terpikir ya Aurea, jadi mau mikir dulu nih. Nah, closing statement-nya saya di sini tetap kita harus melanjutkan makan makanan. Oke, Dokter Farida, sepertinya sinyalnya terputus-putus. Halo, Dokter Farida. Oke, udah mulai stabil nih sepertinya. Udah ya? Udah, sudah. Boleh silakan. Belum ya tadi berarti ya? Oke. Baru Jadi ada 4 hal yang perlu Gak apa. Ada 4 hal ya yang perlu kita perhatikan, dari nutrisi, kemudian kecukupan tidur, aktivitas tetap harus jalan, dan kemudian less stress ya, saya ralat less stress ya. Oke, itu mungkin bekal kita untuk bisa beribadah dengan kondisi sehat walafiat dan pastinya insya Allah diterima oleh Allah.
Amin. Jadi mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan baik yang bertahan di bulan puasa ini pasti kan teman-teman juga bakalan ngajinya lebih banyak, terus ibadahnya juga lebih banyak gitu, bisa bertahan setelah bulan Ramadan selesai gitu ya, supaya bisa tetap sehat fisik, sehat psikis, sehat spiritual juga. Oke. Wah, Masya Allah super sekali pagi hari ini kita baru jam 12 siang kita udah dapat konsumsi dari dokter sama psikolog ini kita udah dapat makan nih buat otaknya gitu. Mudah-mudahan sepanjang siang sampai sore nanti juga teman-teman bisa menjalani aktivitas dengan menyenangkan. Oke, oh ya, saya ingatkan lagi teman-teman silakan isi link presensi dan evaluasi di link yang sudah diberikan oleh panitia. Di sana nanti akan kami berikan link untuk bisa download ebook dari partnership kami. Jadi di sana ada ebook juga menjelaskan tentang perspektif puasa dari segi kesehatan gitu. Nah, oke, nanti teman-teman bisa isi linknya dulu, kemudian nanti akan disambungkan kepada link untuk download ebook itu. Oke, teman-teman, terima kasih banyak antusiasmenya pada pagi hari ini. Saya nggak nyangka bisa seantusias ini gitu, meskipun ini hari Minggu. Oke, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan pastinya harapannya bisa terus belajar dari banyak bidang gitu ya, buat tetap ngasah ilmu gitu. Jadi kita juga menjalani hari itu well educated gitu ya. Oke. Nah, oke, saya cukupkan sekian. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman. Oke, ini ada, oh iya, kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut, tadi kan Dr. Farida juga sempat menyebutkan tentang indeks tubuh ya buat diet ya. Teman-teman bisa bisa follow IG-nya @nurfarida_, U-nya 2 gitu. Nurfarida_, dan untuk Mbak Rida @Rida Habibah. Tadi juga ada platform buat konsultasi psikologinya yang rumahofficial.psi, dan pastinya jangan lupa teman-teman follow Instagramnya Payung Kolbu untuk nambah ilmu dari postingan-postingannya dan dari webinar-webinarnya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk media partner yang mendukung acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mbak Rida.